Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gua tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Gua tuh bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 150 sampai chapter 155. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gua mau ngasih tahu dulu kalau Makoto komunikasi sama selain bawahannya tuh pakai teks, jadi sama kayak di animenya. Cuma di sini gua tuh nggak mungkin jelasin terus kalau Makoto pakai teks, jadi gua harap kalian tuh ngerti kalau lagi ngobrol sama selain bawahannya, itu artinya Makoto lagi ngobrol pakai teks. Oke, jadi saat ini Makoto didatangi sama Raja Limia, Lily, dan Cyrits. Mereka tuh meminta Makoto untuk menteleport mereka ke negara Limia dan Gritonia. Tomoe di sini bilang kalau dia tuh udah melakukan banyak teleport, jadi dia nggak bisa memenuhi keinginan para pemimpin. Tapi para pemimpin di sini terus memaksa mau minta di teleport. Makoto di sini komunikasi sama Tomoe tuh pakai pikiran. Tomoe bilang karena mereka menjadikan pedang sebagai alasan untuk teleport, maka untuk memenuhi permintaan para pemimpin, mau nggak mau pedangnya tuh harus dirusak. Pedang itu adalah pedang yang udah menemani mereka di perusahaan Kuzunoha. Jadi sangat disayangkan kalau pedangnya tuh dirusakin. Oke, jadi buat ngingetin lagi, sebenarnya Tomoe itu teleport tuh gampang-gampang aja. Tapi masalahnya, biar orang-orang gak curiga kalau Kuzunoha tuh sangat kuat, maka dijadiinlah pedang sebagai alasan mereka tuh bisa teleport terus-menerus. Nah, kalau teleport ke tempat yang jauh, otomatis mereka juga harus merusak pedangnya. Karena kalau pedang yang gak dirusak, orang-orang tuh bakal curiga. Dan orang-orang tuh bakal menganggap kalau pedang itu terlalu overpower. Makanya Tomoe itu di sini bilang, untuk memenuhi permintaan para pemimpin, sama aja dengan merusak pedangnya. Tomoe juga di sini bilang, kalau pedangnya udah rusak, maka mereka juga nggak bisa nunjukin teleport lagi ke orang-orang. Makoto akhirnya di sini paham. Dia pun nyuruh Tomoe untuk tetap teleport, dan Makoto nggak masalah untuk rusakin pedangnya. Tomoe pun akhirnya menteleport para pemimpin, dan tentunya dia juga merusak pedangnya. Tomoe di sini berlutut dan dia tuh pura-pura sedih karena pedangnya telah hancur. Di sisi lain, Cyrits dan yang lainnya tuh ngerasa lega karena pedang gila itu akhirnya rusak. Perusahaan Kuzunoha tuh punya kekuatan membunuh monster varian. Jadi kalau ada senjata pedang teleport kemana aja, para pemimpin tuh menjadi gelisah karena hal itu bisa sangat berbahaya. Tomoe dalam pikirannya bilang kalau para pemimpin tuh terlalu naif, sampai-sampai mereka tuh percaya dengan pedang teleport. Tomoe itu mewajarkan kalau para iblis mempermainkan manusia, alasannya karena pemimpinnya aja terlalu naif. Setelah ngantar para pemimpin, Makoto dan para bawahannya saat ini pun berdiskusi. Makoto tuh di sini mikirin gimana cara dia tuh bisa bantu para pemimpin tanpa diketahui kalau perusahaan Kuzunoha tuh ikut membantu. Selain itu, mereka juga diskusi tentang kemungkinan apa yang terjadi dalam perang manusia melawan iblis. Di sisi lain, saat ini Ruth mengamati Makoto dari jarak yang sangat jauh. Ruth mengamati setiap perkembangan yang terjadi. Ruth di sini penasaran langkah apa yang akan diambil Makoto untuk selanjutnya. Gak lama Ruth melihat ke langit. Tiba-tiba langit itu jadi retak. Ruth di sini kesal karena wanita itu ikut campur. Cahaya emas saat ini tiba-tiba meluncur ke kota akademi. Di sisi lain, Makoto sadar kalau Dewi mau nyulik dia pakai cahaya emas yang tiba-tiba muncul dari langit. Makoto tuh sekarang pakai Aryanya supaya nggak diculik sama Dewi. Cahaya itu berlangsung sangat lama dan Makoto terus menahan cahaya itu supaya dia tuh nggak ketarik ke atas cahaya dan diculik sama Dewi. Shiki di sini ngasih tahu kalau cahaya itu terlalu lama, maka hal itu akan menarik perhatian orang-orang. Dan tentunya orang-orang bakal tahu kalau Makoto menahan cahaya dari Dewi. Dan itu akan sangat berbahaya bagi reputasi Makoto. Shiki pun saat ini bertindak dan dia menutupi area sekitar Makoto pakai kegelapan.
Cuma masalahnya dia tuh nggak tahu sampai kapan semuanya tuh berakhir. Makoto saat ini benar-benar kesal sama Dewi yang bertindak sesukanya. Makoto pun tertarik ke atas, dan Shiki juga ikut tertarik karena ada di dekat Makoto. Makoto dan Shiki akhirnya dibawa ke wilayah sang Dewi. Makoto juga segera ngasih info ke Mio dan Tomoe, dan dia juga ngasih beberapa perintah kepada mereka. Gak lama datanglah sang Dewi. Dewi tuh gak nyangka kalau Makoto ternyata berani menentangnya. Dewi tuh tahu tentang kekuatan gak normal dan kekuatan gila dari Makoto. Tapi walaupun gitu, Dewi tegasin kalau Makoto tuh harus sadar diri bahwa di hadapannya tuh adalah Dewi Dunia. Makoto dan Dewi saat ini saling provokasi. Dewi saat ini bilang kalau dia tuh semakin kesulitan dalam menemukan lokasi Makoto. Sampai-sampai dia tuh harus pakai para imam untuk mengetahui lokasi Makoto. Dewi juga saat ini tuh tertarik dengan kekuatan dari Shiki. Shiki adalah manusia, tapi kekuatannya tuh gak kalah hebat dari Makoto. Dewi bilang kalau dia tuh mau mengirim Makoto ke Limia, tujuannya untuk menyelamatkan pahlawan. Tapi di sini Makoto bilang sebaiknya Dewi aja yang langsung pergi, dan harusnya Dewi tuh gak mengandalkan orang sejelek Makoto. Dewi bilang kalau dia tuh gak mungkin turun langsung. Keberadaan Dewi tuh sangat maha kuasa, jadi dia tuh gak perlu turun langsung. Makoto di sini menyadari beberapa hal. Makoto bilang kalau Dewi bertindak sesukanya, bisa aja Makoto langsung memihak kepada para iblis. Makoto di sini sangat benci Dewi, jadi dia tuh nggak peduli dengan nasib para pahlawan, walaupun mereka tuh berasal dari Jepang. Dewi bilang tindakan Makoto adalah tindakan yang bodoh. Pada dasarnya, semua makhluk di dunia ini tuh nggak bakal bisa hidup tanpa perlindungan dari sang Dewi. Di dunia yang sekarang tuh berbeda dengan dunianya Makoto. Dewi bilang di dunia yang sekarang tuh aturan tuh dibuat sama dia. Bahkan kalau Dewi mau, dia tuh bakal bisa langsung melenyapkan Makoto. Makoto bilang kalau Dewi tuh nggak perlu berbohong. Kalau Dewi bisa melenyapkan Makoto, harusnya udah dilakuin dari dulu. Makoto bilang kalau dunia yang sekarang tuh adalah dunia yang rusak akibat kegagalan dari Dewi. Gak lama di sini Makoto tuh ngerasain merinding, dan ternyata bawahan Dewi, dia tuh ngasih info kalau Dewi harus segera mengikuti pertemuan itu. Dewi di sini terlihat kesal karena dia tuh nggak mau ikut pertemuan itu. Makoto juga di sini melihat Shiki yang ternyata hanya diam karena gemetaran dan ketakutan. Karena Dewi harus menghadiri pertemuan dan dia juga harus segera menyelesaikan masalah dunia, Dewi pun di sini ngajuin sebuah proposal kepada Makoto. Dewi bilang untuk terakhir kalinya, mulai sekarang, selama Makoto nggak memusuhi manusia, maka Dewi nggak bakal mengganggu Makoto. Makoto di sini tertarik sama proposal tersebut, tapi tentunya Makoto mau lebih. Dewi ngerti kalau Makoto tuh mau hadiah setelah dia menyelamatkan pahlawan Limia. Dewi di sini ngizinin Makoto untuk membuat permintaan. Makoto di sini berpikir dan dia tuh nggak tahu apa yang harus dia minta. Tapi nggak lama Shiki di sini bilang sebaiknya Dewi tuh memperbolehkan Makoto pakai bahasa manusia. Jadi istilahnya menghilangkan kutukan yang bisa membuat Makoto tuh nggak bisa ngomong bahasa manusia. Dewi di sini paham maksud dari permintaan tersebut. Dewi bilang kalau dia tuh nggak bakal bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi jika Makoto bisa berbicara bahasa manusia. Semuanya adalah permintaan Makoto sendiri, jadi Dewi tuh nggak akan bertanggung jawab tentang apa yang terjadi. Setelah kesepakatan, Makoto pun dibawa ke Limia. Setelah itu, sambil diterbangkan, Shiki dan Makoto mengobrol. Shiki di sini menyesal karena di tempat Dewi dia tuh nggak bisa berbuat apa-apa, padahal dia tuh punya kekuatan yang cukup hebat. Makoto juga di sini menghubungi Mio dan Tomoe. Makoto ngasih perintah ke mereka dan itu berkaitan dengan wilayah Kaleneon. Setelah itu, Makoto dan Shiki turun dari langit Limia. Tentunya Makoto meminta Shiki untuk menutupi mereka berdua dengan kegelapan supaya nggak ada orang yang tahu. Di sisi lain, Tomoe dan Mio ngerasain kalau saat ini mereka tuh mendidih. Untuk pertama kalinya, Makoto ngasih mereka perintah untuk menuju medan perang. Dan mereka tuh diperintahin untuk segera menaklukkan wilayah Kaleneon. Dan mereka juga harus merebut wilayah itu. Impian Mio, Tomoe, dan yang lainnya soal 4 musim di Asora, impian itu akan segera terwujud.
Makoto juga menyuruh Mio dan Tomoe untuk membawa para Orc dan para Lizard dalam menaklukkan Kaleneon. Para Orc dan Lizard, mereka tuh menjadi sangat senang dan bersemangat ketika mendengar permintaan Makoto dari Tomoe. Mereka tuh bakal berjuang persembahkan kemenangan untuk Makoto selagi Makoto tuh lagi berperang di tempat lain. Mereka semua pun akhirnya menuju wilayah Kaleneon. Tomoe di sini memimpin pasukan perang. Mereka semua akhirnya bergerak dan mereka mulai menginvasi wilayah Kaleneon. Saat ini, pasukan perusahaan Kuzunoha tuh nggak sampai 100 orang dan mereka bakal menghadapi 2000 pasukan pertahanan Kaleneon dari ras iblis. Singkatnya, sejauh ini penyerangan berjalan dengan lancar dan Mio tuh saat ini lagi berhadapan dengan salah satu jenderal iblis bernama Rev. Mereka saat ini saling perkenalkan diri. Jadi Rev ini adalah mutasi dari ras naga. Rev di sini nggak ngerti kenapa Orc dan Lizard tuh menyerang mereka. Mio di sini tegasin kalau Kaleneon tuh adalah wilayahnya. Jadi ras iblis seharusnya pergi dari wilayah ini. Rev bilang sebaiknya Mio tuh menghentikan omong kosong. Semua tanah dari Stella Fort semuanya tuh adalah tanah dari ras iblis. Mio di sini bilang kalau dia tuh nggak peduli tentang siapa pemilik tanah ini. Yang Mio mau tuh cuma memberikan tanah Kaleneon kepada tuannya. Jadi dia tuh nggak peduli siapa pemilik aslinya. Rev juga saat ini menyadari kalau situasi di wilayah ini tuh benar-benar dalam situasi yang buruk. Rev tuh nggak nyangka kalau dia dan pasukannya tuh bakal didesak dan dipaksa bertempur sebelum mereka tuh bertarung melawan para pahlawan. Di sisi lain, Rona, Sophia, dan Mitsurugi saat ini mereka tuh lagi diskusi tentang kondisi perang yang terjadi saat ini. Mereka juga ngomongin para pahlawan, kembalinya Putri Lily, dan lain-lain. Singkatnya saat ini Sophia dan Mitsurugi, mereka tuh mulai memasuki medan peperangan. Saat ini, Sophia ada di hadapan party Tomoki yang lagi naik naga. Sophia pun memperkenalkan dirinya. Tomoki di sini nanya tujuan Sophia. Sophia bilang kalau dia tuh tertarik sama Tomoki. Tomoki di sini terlihat sangat senang dan dia tuh mau mengundang Sophia ke kastil. Ketika Tomoki lagi ngobrol sama Sophia, Ginebia langsung ada di depan Tomoki. Ginebia tahu kalau Sophia tuh mau menyerang Tomoki. Ginebia dan Sophia pun saat ini mereka pun adu pedang, sedangkan Tomoki tuh hanya terkejut. Sophia juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh saat ini adalah wakil Jenderal Iblis. Sophia juga tahu kalau di malam hari tuh kekuatan pahlawan Tomoki meningkat. Makanya dia tuh tertarik untuk bertarung melawan Tomoki malam hari. Tomoki di sini pakai mata pesona untuk memikat Sophia. Tentunya Sophia bilang kalau itu nggak akan berguna di hadapannya. Tomoki di sini sangat terkejut. Sophia bilang kalau Tomoki mau memikatnya, maka Tomoki tuh harus ngalahin Sophia. Sophia pasti bakal terpikat kalau Tomoki tuh bisa ngalahin dia. Sophia saat ini, dia tuh membakar sayap naga yang saat ini sedang membawa mereka semua. Sophia bilang kalau dia tuh bakal menunggu di bawah. Naga yang membawa party Tomoki saat ini pun mulai oleng dan jatuh. Mitsurugi saat ini nanya pendapat Sophia tentang party Tomoki. Sophia bilang kalau party Tomoki terlihat lemah. Sophia tuh di sini, dia tuh lebih tertarik sama naga yang membawa party Tomoki. Sophia tuh mau jadi naga itu sebagai hewan peliharaannya. Saat ini, Tomoki dan yang lainnya tuh ada di hadapan Sophia. Tomoki di sini teriak kalau dia tuh adalah pahlawan yang diberkahi sama Dewi. Jadi Sophia tuh jangan pernah meremehkannya. Sophia pun akhirnya menebas Tomoki dan yang lainnya. Tapi ternyata yang ditebas adalah tiruan dari golem. Dan sekarang Sophia tuh dililit dan dia nggak bisa gerak. Yang melakukan itu kepada Sophia adalah Yukinatsu yang ahli sihir golem. Tomoki saat ini mulai pakai 5 senjatanya. Tangan kiri Tomoki pegang pistol, sedangkan tangan kanan tuh pegang tombak dewa. Nah sisanya senjata lainnya tuh mengambang di sekitar Tomoki. 5 serangan dari senjata Tomoki beserta 2 serangan dari Mora. Saat ini serangan-serangan itu mulai dilancarkan ke arah Sophia. Saat ini terjadi ledakan yang dahsyat menghantam Sophia. Tomoki dan yang lainnya, mereka tuh saat ini terlihat sangat senang dan mereka tuh yakin kalau Sophia udah mati. Gak lama Mitsurugi bilang kalau Tomoki mau bunuh Sophia, harusnya mereka tuh jangan seneng. Tomoki dan yang lainnya tuh harus melancarkan serangan kuat ke arah Sophia tanpa henti.
Melihat Mitsurugi, Tomoki dan yang lainnya saat ini terkejut. Mitsurugi ini ada di belakang Sophia. Harusnya Mitsurugi juga terkena ledakan yang dahsyat, tapi ternyata di sini Mitsurugi tuh nggak terluka sama sekali. Tomoki dan yang lainnya masih nggak percaya dengan apa yang telah terjadi. Gak lama Sophia juga muncul. Sophia bilang kalau serangan Tomoki dan yang lainnya tuh cukup bagus karena bisa merusak pertahanan Sophia. Tapi walaupun gitu, Sophia bilang kalau itu masih belum cukup untuk membunuhnya. Sebelumnya Sophia tuh pernah melawan orang dengan kekuatan yang gila, yang bahkan akibat serangan itu terciptalah sebuah danau. Serangan maha dahsyat kayak gitu aja bisa ditahan sama Sophia dan Mitsurugi. Apalagi serangan biasa dari Tomoki dan yang lainnya. Tentunya itu nggak masalah bagi Sophia dan Mitsurugi. Walaupun gitu, Sophia bilang awalnya dia yakin bisa menang melawan Tomoki hanya dengan 5% kekuatannya. Tapi karena serangan Tomoki itu cukup bagus, maka Sophia bakal menaikkan sedikit persentase kekuatannya. Sophia pun menyerang party Tomoki dengan kecepatan yang gila. Singkatnya, beberapa orang saksi yang melihat pertarungan tuh mulai terbunuh, dan Tomoki juga saat ini bersujud di tanah. Jadi, hanya Tomoki dan partinya lah yang dibiarkan tetap hidup. Sisanya mereka semua dibunuh sama Sophia. Sophia di sini menyuruh Tomoki dan yang lainnya untuk segera berdiri. Sophia tuh kecewa karena pahlawan sangat lemah. Tomoki dan yang lainnya tuh saat ini hanya tergeletak gak berdaya di hadapan Sophia. Saat ini, Tomoki tuh berkali-kali dipotong, dan tentunya Tomoki tuh terus regenerasi. Walaupun di malam hari kekuatan Tomoki seperti abadi, tapi kalau dipotong secara terus-menerus, rasa sakit mental tuh pasti bakal terasa, dan itu membuat Tomoki menjadi stres. Tomoki bilang kalau Sophia tuh adalah orang gila yang senang melakukan penyiksaan. Sophia bilang apa yang dia lakuin itu semua karena Tomoki bisa terus regenerasi, makanya dia tuh terus memotong Tomoki. Sophia di sini terus menyuruh Tomoki untuk ngeluarin kekuatan pahlawannya atau kartu truf miliknya. Sophia tuh yakin kalau Tomoki punya kartu truf. Nah, kalau Tomoki nggak mau ngeluarin kartu truf, maka Sophia tuh bakal membunuh party Tomoki. Tomoki bilang kalau Sophia bunuh partinya, maka Tomoki tuh nggak bakal pernah nunjukin kartu truf miliknya. Tomoki di sini menyuruh Sophia untuk membawa partinya ke depan kastil. Dengan gitu, dia bakal pakai kartu truf yang selama ini dia sembunyiin. Mitsurugi pun membawa parti Tomoki ke kastil. Setelah itu Mitsurugi balik lagi. Tomoki di sini bilang kalau dia bakal nunjukin kartu truf miliknya. Tomoki bilang kekuatan yang mau dia tunjukin bukanlah kekuatan yang berasal dari dunia ini, melainkan kekuatan yang berasal dari dunianya. Tomoki pun saat ini ngeluarin cahaya dari kedua tangannya, dan itu dilancarkan ke arah Sophia. Terjadilah ledakan maha dahsyat. Jadi bisa dibilang kalau itu adalah bom nuklir. Tentunya ledakannya sangat dahsyat, dan itu sangat mempengaruhi area sekitarnya. Walaupun gitu, serangan itu masih belum bisa membunuh Mitsurugi maupun Sophia. Sophia di sini mengakui kalau serangan Tomoki itu jauh lebih kuat daripada serangan Makoto saat melawannya. Mitsurugi juga di sini mengakui kalau serangan Tomoki adalah serangan yang sangat cocok disebut serangan pahlawan. Sophia juga di sini bilang serangan Tomoki ini bakal menghantam siapapun, gak peduli itu musuh maupun sekutu. Semuanya tuh bakal dihantam sama serangan Tomoki. Dan walaupun ada yang selamat, mereka juga bakal kena racun yang keluar akibat efek dari serangan tersebut. Sophia bilang kalau Tomoki adalah anak yang menarik. Sophia mau kalau Mitsurugi membiarkan Tomoki tetap hidup. Mitsurugi di sini dia paham kalau Sophia udah ngomong gitu, itu artinya walaupun Tomoki punya kekuatan yang gila, Sophia tuh masih bisa mengatasinya. Jadi nggak masalah biarin Tomoki tetap hidup. Oh ya, Tomoki tuh saat ini dia tuh berbaring di tanah sejak melancarkan serangan nuklir. Saat ini, Rona dan Sophia pun berkomunikasi. Sophia di sini ngasih tahu ketika di malam hari, Tomoki tuh benar-benar mendekati abadi. Dan Tomoki juga bisa ngeluarin sihir maha dahsyat yang menjadi kartu truf miliknya. Rona kaget ketika mendengar kartu truf milik pahlawan Tomoki. Sophia jelasin tentang kekuatan Tomoki. Mendengar itu, Rona nanya apakah Sophia tuh udah membunuh Tomoki. Sophia di sini berbohong dengan bilang kalau Tomoki saat ini udah kabur. Rona di sini percaya dan dia bilang
Kerja Sophia tuh saat ini cukup bagus, sampai-sampai Tomoki tuh ngeluarin kartu truf miliknya. Sophia bilang Rona bisa memeriksa lokasinya dan Rona tuh bisa melihat sendiri efek dari serangannya Tomoki. Gak lama, Sophia dan Mitsurugi saat ini melihat cahaya dari langit. Sophia dan Mitsurugi tahu kalau cahaya itu ada di Limia. Sophia dan Mitsurugi yang tertarik dengan orang itu, mereka pun akhirnya pergi ke sana. Oh ya, jadi mereka tuh belum tahu nama Makoto, makanya mereka tuh menyebutnya orang itu. Transmisi pikiran ternyata masih belum putus, dan Rona tuh masih mendengar kata-kata Sophia. Intinya, Rona tuh tahu kalau Sophia lagi mengincar seseorang, dan sekarang orang itu ada di Limia. Setelah transmisi pikiran terputus, saat ini Rona dapat laporan dari unit Io yang ada di Limia. Bisa dibilang, sekarang kondisinya tuh menguntungkan para iblis. Tapi saat ini, Rona juga dapat laporan tentang munculnya dua makhluk misterius. Rona di sini terus berpikir, dan dia juga ngasih perintah kepada para iblis. Di sisi lain, saat ini Hibiki menyadari kalau wilayah Limia tuh lagi diserang sama para iblis. Tentunya Hibiki saat ini bergerak. Oh ya, sebenarnya ketika melihat pergerakan ras iblis, Hibiki udah ngasih saran untuk melakukan pemindahan ibu kota ke tempat yang jauh. Tujuannya supaya ras iblis tuh gak nyerang ibu kota. Tapi para bangsawan oposisi tuh menolak dengan alasan sejarah. Dan akhirnya, saat ini ras iblis pun menyerang ibu kota. Saat ini juga, situasi semakin diperburuk karena ketika ras iblis menyerang kota, Raja Limia tuh lagi gak ada di negara. Makanya saat ini tuh gak ada yang memimpin negara, dan itu membuat para bangsawan tuh gak kompak. Karena serangan mendadak dan situasi menjadi sangat kacau, para anggota parti Hibiki nyaranin supaya Hibiki tuh mundur dari ibu kota. Saat ini para bangsawan yang menolak pemindahan ibu kota, mereka tuh ternyata udah lari ketakutan dan mundur dari ibu kota. Padahal mereka adalah sekumpulan orang yang ngotot gak mau mindahin ibu kota. Tapi giliran diserang, mereka tuh saat ini malah kabur duluan. Hibiki dan partinya saat ini masih diskusi untuk langkah terbaik apa yang akan mereka ambil. Hibiki saat ini pikirannya tuh udah berubah. Hibiki sadar tanpa pengorbanan mereka tuh gak akan bisa mencapai kemenangan. Jika mundur adalah keputusan yang terbaik, maka Hibiki bakal mundur. Tentunya Hibiki gak akan cuma mundur. Dia tuh akan selalu mencari cara supaya di akhir dia tuh bisa menang melawan ras iblis. Hibiki dan partinya saat ini masih diskusi. Gak lama ada suara gemuruh dan ternyata Io saat ini ada di hadapan Hibiki dan yang lainnya. Di sini diketahui juga kalau petualang dari Shige yang telah menemani Hibiki ke Limia, ternyata para petualang itu juga udah dihabisi para iblis. Io bilang kalau para petualang Shige itu benar-benar kuat, tapi mereka tuh masih belum tandingan dari Io. Io di sini ngasih tahu sebaiknya Hibiki tuh nggak kabur, karena kalau Hibiki kabur, maka rakyat di sini bakal dibunuh. Jadi selama ini para iblis tuh diamin rakyat ibu kota yang gak melawan. Para iblis tuh cuma mengincar kastil. Tapi kalau Hibiki kabur, maka para iblis tuh bakal langsung memusnahkan semuanya. Io pun saat ini bergerak dan menyerang Hibiki. Dan Hibiki saat ini dalam keputusasaan. Di sisi lain, Mio saat ini berlutut ketika dia menghadapi Rev. Kimono Mio juga di sini terlihat rusak. Mio di sini terkejut karena ternyata Rev bisa menganalisa kemampuannya. Rev tuh tahu kalau Mio saat ini menahan diri. Rev gak ngerti kenapa Mio ngelakuin hal itu. Jadi Mio ini pakai senjata pistol. Intinya di sini Mio tuh gak serius dan dia tuh malah ngelakuin beberapa percobaan dengan senjata pistol. Dalam bayangannya, karena saat ini sisa satu peluru, Mio pun menembakkan pelurunya lagi. Serangan yang seharusnya melubangi dada Rev ternyata malah melubangi dada Mio. Mio di sini mulai mengerti sesuatu dan tentunya dada Mio yang terluka juga regenerasi. Mio saat ini tuh lagi main-main sama Rev. Alasan Mio main-main karena pasukan mereka tuh mampu menangani pasukan iblis. Kalau pasukan mereka terdesak, maka Mio tuh nggak akan segan-segan langsung bunuh Rev. Oh ya, Mio tuh di sini pakai pistol tuh bukan pistol beneran, melainkan tangannya yang dibentuk kayak pistol. Jadi Mio tuh ngebayangin kalau dia tuh saat ini lagi pakai pistol. Tentunya jumlah pelurunya juga disesuaikan sama pikiran dari Mio.
Mio tuh saat ini terus nembakin peluru, tapi lagi-lagi yang kena serangan tuh adalah Mio. Di sisi lain, Tomoe saat ini cuma melihat Mio yang lagi bersenang-senang. Tomoe pun saat ini mikirin hal lain dan dia pun akhirnya bergerak. Di sisi lain, Makoto saat ini melakukan penyamaran dengan pakaian lain. Mereka tuh harus menyamar karena seharusnya Raja Limia dan yang lainnya, mereka tuh taunya Makoto ada di kota akademi dan Makoto tuh nggak bisa teleport lagi. Makanya kalau tiba-tiba Makoto ada di Limia, maka hal itu akan cukup berbahaya dan Raja Limia tuh bakal curiga. Makanya saat ini Makoto tuh pakai pakaian lain supaya terlihat berbeda. Makoto saat ini mengamati para iblis yang menyerang ibu kota. Makoto tentunya melihat ada raksasa yang punya 4 tangan, yang tentunya itu adalah Io, salah satu jenderal iblis. Ketika melihat Hibiki, Makoto kaget karena ketua OSIS adalah pahlawan. Tapi Makoto tuh di sini masih belum yakin. Untuk jaga-jaga, Makoto di sini nyuruh Shiki untuk jangan panggil dia pakai nama Makoto maupun nama yang lainnya. Jadi kalau punya hal yang mau dilaporin, cukup ngasih tahu laporannya. Jadi tanpa harus manggil nama. Makoto dan Shiki saat ini mulai bergerak dan tentunya Shiki juga mulai menghabisi beberapa iblis. Singkatnya, mereka akhirnya sampai di tempat Io dan Hibiki. Io dan Hibiki, tentunya mereka tuh nggak tahu kalau itu adalah Shiki dan Makoto. Mereka pun saat ini bertanya, ada di pihak mana Makoto dan Shiki. Makoto di sini bilang kalau dia tuh datang atas kesepakatan dari Sang Dewi dan dia tuh punya tugas untuk melindungi pahlawan. Selain itu, Makoto juga harus mengusir para iblis dari benteng Stella. Io di sini akhirnya paham kalau 2 orang yang baru datang tuh adalah musuhnya. Makoto bilang kalau dia tuh bukanlah musuh para iblis. Makoto tuh di sini cuma punya kesepakatan sama Dewi. Makoto bilang kalau para iblis mundur sekarang, maka nggak harus ada pertarungan. Tentunya di sini Io menolaknya. Io tuh punya tugas untuk membunuh pahlawan. Tentunya Io tuh nggak mau mengikuti apa yang diinginin sama Makoto. Io di sini memperkenalkan dirinya kepada Makoto, tapi Makoto di sini nggak memperkenalkan dirinya dan dia tuh hanya diam. Io saat ini mulai menyerang pakai tinjunya, tapi Makoto menghentikannya pakai tangan kirinya. Hibiki di sini kaget karena serangan Io tuh dihentikan dengan mudah. Makoto di sini menyuruh Shiki untuk membawa para pahlawan dan partinya. Oh ya, Shiki di sini dipanggil Larpa sama Makoto. Nama panggilan Shiki saat ini tuh adalah Larpa. Sebelum pergi, Hibiki ngasih tahu tentang kekuatan Io. Setelah itu Hibiki dan yang lainnya pun akhirnya pergi. Io saat ini menyerang lagi, tapi kali ini dihentikan tangan kanan Makoto. Io kaget karena Makoto ternyata bisa menahan serangannya, padahal tubuh Makoto sangat kecil. Io di sini terus menyerang tapi serangannya tuh nggak guna. Makoto balas sekali menyerang pakai tangannya, tapi Io juga menahannya pakai 4 tangannya. Walaupun gitu, serangan Makoto ini terasa sama Io. Io di sini jadi semangat karena musuhnya kuat. Di sisi lain, Makoto tuh nggak ngerti kenapa Io jadi termotivasi. Padahal selama ini Makoto masih belum serius. Pertarungan Makoto melawan Io pun berlanjut. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.